Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Amelia Putri Arlinda akan sedikit menjelaskan mengenai studi kasus berdasarkan pengalaman pribadi, dan kali ini saya mengambil tema peran dunia kepondokan dalam membentuk karakter santri. Apa itu pondok? Atau apa itu pesantren? Secara sederhana, pesantren adalah sekolah Islam tradisional di Indonesia, tempat di mana para santri ataupun pelajar belajar agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya. Pesantren juga bisa diartikan sebagai asrama pendidikan Islam tradisional, di mana para siswa tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru ataupun kiai. Di mana tujuan dari pesantren ini ataupun lembaga pendidikan Islam adalah mendalami ilmu agama Islam, membentuk karakter dan akhlak mulia, dan mempersiapkan santri untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih bermanfaat. Tujuan presentasi saya kali ini adalah 1. Menjelaskan pembentukan karakter melalui lingkungan pesantren. 2. Menganalisis keterkaitan alat pendidikan, lingkungan, dan lembaga pesantren. 3. Dampak pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik santri. Studi kasus dan alat pendidikan. Dari kasus nyata, kasus yang saya alami sendiri, yaitu semasa saya SMP, saya memiliki kakak kelas yang bernama Nabila. Nah, Kak Nabila ini adalah orang yang pemalu. Namun, setelah beliau ikut berbagai macam lomba dan banyak pula dukungan dari ustadz dan ustazah, akhirnya dia menjadi percaya diri dan sekarang dia sudah melanjutkan pendidikan S1-nya ke luar negeri. Dan adapun alat pendidikan yang ada di pesantren saya, ada yang namanya kitab kuning ataupun kitab gundul, di mana kitab-kitab itu memang sesuai dengan namanya tidak memiliki harokat sama sekali, dan disitulah kita mulai belajar tentang bagaimana peletakan harokat yang benar. Ada pula teknologi tradisional, dan ada juga hari-hari khusus berbahasa Arab dan Inggris. Mengenai lingkungan dan lembaga pendidikan, ada namanya lingkungan fisik dan lingkungan sosial pesantren. Di antaranya ada asrama, masjid, ruang kelas, lapangan, ada pula interaksi dan toleransi antara ustadz ataupun ustazah dengan santrinya, dan kegiatan harian seperti sholat berjamaah, pengajian, gotong royong, dan lain-lain. Adapun lembaga pendidikan di pesantren ada masih sederhana, ada kelas, majelis kajian ataupun halakoh. Halakoh ini seperti perkumpulan untuk sama-sama saling memperbaiki bacaan ataupun murojaah. Ada pula organisasi santri seperti OSIS ataupun yang lainnya, dan ada pula ekstrakurikuler. Untuk masalah analisis keterkaitannya ada 3. Yang pertama, alat pendidik. Yang kedua, lingkungan. Ketiga, lembaga pendidikan. Nah, yang pertama ini, alat pendidikan, dia memiliki keterkaitan untuk mengembangkan kognitif ataupun mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Yang kedua, lingkungan, untuk membentuk afektif ataupun sikap, nilai, moral, dan empati. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini berkaitan dengan melatih psikomotorik kita, yaitu tindakan dan keterampilan. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa lingkungan kepondokan memiliki peran dalam membentuk karakter santri melalui perpaduan alat lingkungan sosial fisik, dan lembaga pendidikan yang saling melengkapi. Dan rekomendasi dari saya, yang pertama, menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Yang kedua, merawat lingkungan pesantren sebagai tempat karakter dan
moral ditanamkan. Yang ketiga, memperluas model pendidikan pesantren sebagai contoh nasional. Dan sedikit saya tambahkan bahwa pendidikan bukan hanya soal mengisi otak, tapi juga menanamkan akhlak dan membentuk jiwa. Sekian, terima kasih.